Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustri Ahmad Fazri dengan NIM 2523209. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dengan matkul jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Rian Amanda. Baik, langsung saja. Yang pertama itu tentang antena. Antena adalah komponen fundamental dalam setiap sistem komunikasi nirkabel. Secara teknis, antena didefinisikan sebagai transducer elektromagnetik, perangkat yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat memancarkannya, dan sebaliknya, mengubah gelombang elektromagnetik kembali menjadi sinyal listrik saat menerimanya. Selanjutnya itu tentang jenis-jenis antena. Antena dibagi 4. Yang pertama itu antena dipole atau antena batang. Antena dipole adalah desain antena paling sederhana, terdiri dari 2 elemen. Yang pertama yaitu konduktor yang simetris. Antena dipole bekerja efisien pada rentang frekuensi menengah dan menjadi dasar teori dari hampir semua desain antena yang lebih kompleks. Yang kedua itu antena reflektor atau antena parabola. Antena ini menggunakan permukaan berbentuk parabola untuk memfokuskan energi elektromagnetik ke satu titik fokus. Hasilnya adalah gain yang sangat tinggi. Artinya, sinyal dapat dikirim dan diterima dari jarak jauh. Antena parabola umumnya digunakan untuk komunikasi satelit dan radio jarak jauh. Yang ketiga itu antena microstrip. Antena ini berbentuk plat tipis yang dicetak di atas substrat isolator, membuatnya sangat ringkas dan ringan. Antena microstrip ideal untuk perangkat mobil seperti smartphone, tablet, serta digunakan pada antena satelit kecil karena kemudahan produksi massalnya. Yang keempat itu antena luasan atau antena horn. Berbentuk menyerupai corong atau trompet, antena horn menghasilkan pola radiasi yang terarah dan lebar. Antena ini banyak digunakan dalam pengukuran antena di ruang anechoic dan pada sistem komunikasi microwave. Selanjutnya itu parameter penting antena. Parameter yang pertama itu pola radiasi. Pola radiasi menggambarkan distribusi energi elektromagnetik yang dipancarkan antena di seluruh ruang 3 dimensi. Ada 2 karakteristik utama yaitu yang pertama omnidireksional, di mana energi dipancarkan secara merata ke seluruh arah horizontal, seperti pada antena menara BTS dan direktonal. Yang kedua itu direktonal, di mana energi difokuskan ke arah tertentu seperti pada antena parabola. Pemilihan pola radiasi yang tepat langsung mempengaruhi luas cakupan dan potensi interferensi dengan sistem lain. Yang kedua itu parameter gain dan direktivitas. Gain merupakan ukuran kemampuan antena dalam memfokuskan daya yang dipancarkan ke arah tertentu, dibandingkan dengan antara referensi isotropis. Gain dinyatakan dalam satuan dBi. Semakin tinggi nilai gain, semakin jauh jangkauan efektif antena tersebut. Misalnya antena parabola, stasiun bumi, satelit memiliki gain sangat tinggi karena harus menjangkau satelit yang berada di ribuan kilometer di atas bumi. Yang ketiga itu parameter bandwidth. Bandwidth antena adalah rentang frekuensi di mana antena dapat beroperasi secara efisien. Biasanya didefinisikan sebagai rentang di mana return loss berada di bawah minus 10 dB. Bandwidth yang lebar memungkinkan antena untuk mendukung multiple frekuensi kerja sekaligus.
yang berarti kapasitas transmisi data yang lebih tinggi. Ini sangat penting dalam sistem 5G yang menggunakan spektrum frekuensi yang sangat lebar. Baik, materi yang kedua itu tentang evolusi jaringan seluler. Jaringan seluler telah mengalami evolusi yang sangat signifikan sejak pertama kali diperkenalkan. Evolusi ini berlangsung secara bertahap melalui beberapa generasi teknologi, masing-masing membawa peningkatan substansial dalam kapasitas, kecepatan, dan layanan. Baik, langsung saja yang pertama itu tentang generasi 1G, 0G dan 1G. Menggunakan teknologi analog murni, layanannya terbatas hanya pada panggilan suara dasar dengan kualitas yang sangat bervariasi. Kapasitas jaringan sangat terbatas karena tidak ada mekanisme pemisahan kanal yang efisien dan tidak ada enkripsi sehingga pembicaraan bisa disadap. Yang kedua itu generasi 2G, membawa perubahan fundamental melalui digitalitas. Teknologi GSM yang berbasis TDMA atau Time Division Multiple Access dan CDMA atau Code Division Multiple Access memungkinkan pengguna spektrum yang jauh lebih efisien. Pada era 2G ini pertama kali muncul layanan SMS yang kemudian berevolusi cara manusia berkomunikasi secara tertulis. Yang terakhir itu generasi 3G dan 4G membuka era komunikasi data besar. Pada 3G, pengguna dapat melakukan video call dan mengakses internet mobile untuk pertama kalinya. Kemudian 4G membawa kecepatan data yang jauh lebih tinggi, latensi yang sangat rendah, serta kemampuan roaming global yang seamless. Inilah memungkinkan streaming video HD dan berbagai aplikasi real time yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya itu prinsip kerja seluler. Yang pertama itu konsep sel dan frekuensi reus. Agar jutaan pengguna dapat berkomunikasi secara bersamaan tanpa saling mengganggu, jaringan seluler mengandalkan konsep yang sangat cerdas yang disebut seluler konsep atau konsep sel. Dalam konsep ini, wilayah cakupan dibagi menjadi area-area kecil yang disebut sel. Setiap sel dilayani satu base deceiver station atau BTS yang mengalokasikan sebagai spektrum frekuensi tersedia. Kunci dari konsep ini adalah frekuensi reus atau pengguna orang frekuensi. Frekuensi yang sama dapat digunakan kembali di sel yang tidak bertetangga secara langsung tanpa menyebabkan interferensi yang signifikan. Dengan strategi ini, kapasitas jaringan secara keseluruhan dapat ditingkatkan berkali-kali lipat meskipun spektrum frekuensi yang tersedia tetap terbatas. Selanjutnya itu proses hardware. Salah satu fitur paling kritis dalam jaringan seluler adalah kemampuan untuk mempertahankan koneksi ketika pengguna berpindah dari satu sel ke sel yang lain. Proses ini disebut hardware atau handoff. Secara teknis, hardware adalah proses transfer sisi komunikasi yang sedang berlangsung dari satu BTS ke BTS lain secara otomatis. Terdapat dua jenis handover utama. Yang pertama itu hard handover, di mana koneksi ke BTS asal diputus terlebih dahulu sebelum koneksi baru ke BTS tujuan dibangun.
Proses ini menyebabkan jeda singkat pada komunikasi. Yang kedua itu soft handover, di mana perangkat pengguna terhubung secara simultan ke dua BTS sekaligus sebelum akhirnya beralih penuh ke BTS tujuan. Metode ini menghasilkan transmisi yang jauh lebih mulus dan digunakan pada jaringan berbasis CDMA. Keputusan untuk melakukan handover didasarkan pada pengukuran kualitas sinyal secara kontinu. Ketika kekuatan sinyal dari BTS sangat diturun di bawah threshold tertentu, sementara sinyal BTS tetangga sudah lebih kuat, sistem akan memulai proses handover secara otomatis. Baik, materi yang ketiga itu tentang internet. Internet satelit merupakan solusi konektivitas yang memanfaatkan satelit di luar angkasa sebagai relay atau perantara transmisi data. Teknologi ini memungkinkan penyediaan akses di internet di wilayah yang sama sekali tidak terjangkau oleh infrastruktur darat, seperti lautan, pegunungan terpencil, daerah pelosok, maupun zona bencana. Cara kerja fundamental adalah sinyal data dikirim dari stasiun pengirim di permukaan bumi di satelit orbit, kemudian satelit meneruskan sinyal tersebut ke antena penerima di lokasi pengguna. Meskipun terlihat sederhana, proses ini melibatkan teknologi yang sangat kompleks, terutama dalam hal pemilihan orbit satelit yang digunakan. Berikut perbandingan orbit GEO, MEO, dan LEO. Yang pertama itu GEO atau geostationary orbit, berada pada ketinggian sekitar 35.786 km di atas ekuator bumi. Pada ketinggian ini, periode orbit satelit sama persis dengan periode rotasi bumi, sehingga satelit tampak diam di posisi tetap jika dilihat dari permukaan bumi. Keunggulan utamanya adalah cakupan yang sangat luas. Satu satelit GEO dapat melayani hingga sepertiga permukaan bumi, sehingga hanya dibutuhkan 3 satelit untuk cakupan global. Namun kelemahannya adalah latensi yang sangat tinggi, mencapai sekitar 600 milidetik round trip, karena sinyal harus menempuh jarak yang sangat jauh. Yang kedua itu MEO atau medium earth orbit, berada pada ketinggian antara 8.000 hingga 20.000 km. Orbit ini menawarkan latensi yang lebih rendah dibandingkan GEO. MEO banyak dikenal karena penggunanya dalam sistem navigasi global seperti GPS Amerika Serikat, GLONASS Rusia, dan Galileo Eropa. Yang terakhir itu LEO, Low Earth Orbit, berada pada ketinggian yang jauh lebih rendah antara 500 hingga 2000 km. Kata-kata ini menghasilkan latensi yang lebih rendah, yang sangat rendah, di bawah 50 mili per detik, yang sebanding dengan koneksi broadband kabel. Kekurangannya karena setiap satelit LEO hanya mencakup area kecil dan bergerak cepat mengelilingi bumi. Diperlukan konstelasi yang terdiri dari ratusan hingga ribuan satelit untuk menjamin cakupan yang kontinu. Layanan Starlink dari SpaceX merupakan contoh implementasi LEO berskala besar. Selanjutnya, sistem kerja VCAT. Teknologi yang paling umum digunakan untuk mengakses internet satelit, terutama di daerah terpencil, adalah VCAT atau Very Small Aperture Terminal. VCAT adalah sistem komunikasi satelit dua arah yang menggunakan antena berukuran relatif kecil, umumnya berdiameter 0,6 hingga 3,8 meter.
Sistem VCA terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama itu ada ODU atau Order Unit. Komponen ini terpasang di luar bangunan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu antena piringan sebagai reflektor. Yang kedua itu BOC atau Block of Converter yang bertugas sebagai pemancar sinyal dari bumi ke satelit. Yang terakhir itu LNB atau Low Noise Block yang bertugas menerima sinyal dari satelit dengan noise seminimal mungkin. Yang kedua itu ada IDU atau Indoor Unit. Komponen ini IDU bertugas melakukan modulasi dan demodulasi sinyal, mengelola routing data, serta menangani manajemen koneksi untuk seluruh perangkat pengguna yang terhubung ke dalamnya. Keunggulan utama sistem VCAT terletak pada fleksibilitas dan kecepatan developmentnya. Sistem ini dapat dipasang dan dioperasikan dalam hitungan jam di lokasi manapun dan memiliki pandangan langit yang tidak terhalang ke arah satelit. Ini adalah yang menjadikan VCAT sangat ideal untuk kapal di lautan, fasilitas pengeboran minyak lepas pantai, area pertambangan terpencil, dan lokasi bencana yang membutuhkan koneksi darurat. Materi terakhir itu jaringan sensor nirkabel atau WSN. Wireless Sensor Network atau WSN adalah jaringan yang terdiri dari jumlah besar net sensor kecil yang tersebar secara spasial di suatu era pemantauan. Setiap node berfungsi secara otonom untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik sekitar, seperti suhu, kelembaban udara dan tanah, tekanan, getaran, intensitas cahaya, atau posisi lokasi, kemudian meneruskan data tersebut secara nirkabel menuju titik pengumpulan pusat. WSN merupakan salah satu pilar teknologi mendasar konsep Internet of Things atau IoT, di mana objek fisik di dunia nyata dapat secara aktif melapor kondisinya secara digital dan real time. Selanjutnya itu arsitektur WSN. Arsitektur WSN secara umum mengikuti pola 3 lapisan yang mengalir secara hierarkis. Yang pertama yaitu node sensor. Node ini merupakan unit terkecil dan terbanyak dalam jaringan. Setiap node dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data, prosesor mikro untuk pemrosesan data lokal, modul komunikasi nirkabel untuk transmisi data, dan sumber daya berupa baterai. Node bertugas untuk mengukur parameter lingkungan dan mengirimkan data, baik secara periodik sesuai jadwal maupun secara event-driven ketika terdeteksi perubahan kondisi yang signifikan. Lapisan kedua itu sink atau gateway. Gateway bertugas mengumpulkan dan mengagregasi data dari seluruh node sensor di sekitarnya. Gateway berfungsi sebagai jembatan antara jaringan sensor berdaya rendah dengan jaringan inti yang lebih besar seperti internet atau jaringan perusahaan. Lapisan yang ketiga yaitu jaringan inti atau cloud. Di sini seluruh data dari gateway dikumpulkan, disimpan, dan diproses menggunakan algoritma analik untuk menghasilkan informasi yang actionable. Misalnya peringatan dini, visualisasi kondisi real time, atau input untuk sistem kendali otomatis. Selanjutnya itu karakteristik unggulan WSN. WSN memiliki 3 karakteristik teknis yang membedakan dari jaringan komunikasi konvensional. Yang pertama itu efisiensi energi yang sangat tinggi, karena node sensor umumnya beroperasi dengan baterai yang tidak mudah diganti.
terutama di lokasi terpencil. Node dirancang untuk mengonsumsi daya seminimal mungkin. Strategi utama adalah static claying. Node berada dalam mode tidur sebagian besar waktu dan hanya aktif dalam milidetik saat perlu mengukur dan menerima data. Dengan desain ini, sebuah node dapat beroperasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun dengan satu set baterai. Karakteristik kedua itu komunikasi multi-hop. Dalam jaringan yang luas, tidak semua node dapat berkomunikasi secara langsung dengan gateway. Karena keterbatasan jangkauan radio, WSN mengatasi ini dengan teknik multi-hop routing, di mana data dapat melompat dari satu node ke node yang lain secara berantai hingga akhirnya mencapai gateway. Ini memungkinkan jaringan mencakup era yang sangat luas, memerlukan infrastruktur komunikasi tambahan. Karakteristik ketiga yaitu toleransi terhadap kegagalan node. Dalam sebuah WSN yang bisa terdiri dari ratusan hingga ribuan node, kegagalan sebagai node adalah hal yang lumrah. Baterai habis, kerusakan fisik, atau gangguan lingkungan. Protokol routing WSN dirancang untuk secara otomatis menemukan jalur alternatif ketika suatu node gagal berfungsi, sehingga keseluruhan jaringan tetap dapat beroperasi. Selanjutnya ini aplikasi dan interaksi masa depan. WSN telah diimplementasikan secara nyata di berbagai sektor. Dalam pertanian, presensi sensor tanah memantau kelembapan dan kandungan nutrisi untuk mengoptimalkan irigasi dan pemupukan secara otomatis. Dalam pemantauan struktural, node sensor yang dipasang pada jembatan atau gedung tinggi dapat mendeteksi getaran, ragangan, dan retakan jauh sebelum kerusakan menjadi kritis. Dalam industri, WSN digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas dan pemantauan kondisi mesin secara real-time. Dalam konteks kota pintar, WSN menjadi tulang punggung sistem parkir otomatis, pemantauan kualitas udara, dan pengelolaan lampu jalan adaptif. Kedepannya sinergi antara WSN dengan jaringan 5G, komputasi edge, dan konstelasi satelit LEO akan membuka era konektivitas IoT global yang sesungguhnya, di mana miliaran sensor di seluruh penjuru dunia dapat terhubung, berkomunikasi, dan menghasilkan intelijen kolektif yang mengubah cara mengelola infrastruktur, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.